Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke info Seman Sabaya. Kali ini tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Exam Sabaya untuk ujian daring di sekolah. Syarat pertama tentunya adalah aplikasi Exam Sabaya sudah terinstall di perangkat, dan ini sudah saya install juga di sini. Nah, ini di paling bawah ada Exam Sabaya. Silakan jalankan aplikasi Exam Sabayanya. Nah, di sini akan muncul tampilan awal seperti ini. Scan QR kode ID server atau masukkan ID server. Nah, kita diminta untuk masukkan ID server atau menycan ID server. Proses ini hanya berlaku sekali saja, yaitu pada hari pertama dan jam pertama. Kalau sudah berikutnya, jam kedua dan hari-hari berikutnya tidak perlu lagi menginputkan ID server. Nanti QR kode ID servernya akan diberikan oleh pengawas hari pertama, jam pertama. Jadi silakan nanti peserta untuk melakukan scan QR kode ID server yang dibawa oleh pengawas di hari pertama, jam pertama. Karena pada jam berikutnya atau hari berikutnya tidak perlu lagi men-scan ID server, karena ID server sudah tersimpan di perangkat atau di aplikasi. Oke, kita coba untuk scan QR kodenya. Nah, tapi bagaimana dengan siswa nanti yang tidak bisa men-scan QR kode atau bermasalah kameranya? Bisa nanti memasukkan lewat sini, masukkan ID servernya. Oke, nanti di server nanti bisa pengawasnya mengkonfirmasi ke kami berapa ID server kalau diinput secara manual. Kami hanya memprioritaskan harus melakukan dari scan QR kodenya. Oke, sekarang saya tekan scan QR kodenya. Kalau ada permintaan begini silakan saat aplikasi gunakan. Nah, di sini saya memiliki kode ID server. Nah, ini saya akan coba scan. Oke. Nah, kalau berhasil menycan akan muncul seperti ini. Peringatan. Ingat, jangan pernah keluar atau pindah aplikasi. Jika terdeteksi sampai 3 kali membuka aplikasi lain, ingat 3 kali membuka aplikasi lain, maka Anda akan log out dari ujian dan semua jawaban Anda akan hilang. Jadi ini peringatan. Jadi siswa dilarang atau peserta ujian dilarang meninggalkan aplikasi sebanyak 3 kali. Kalau terdeteksi meninggalkan aplikasi sebanyak 3 kali, otomatis nanti aplikasi akan melog out peserta dan jawaban akan dianggap tidak ada, karena jawaban tidak terkirim atau tidak tersimpan. Oke, kita lanjut. Setelah tekan OK, muncul halaman login seperti ini. Jadi silakan nanti peserta memasukkan username dan password sesuai dengan username dan password yang ada di kartu peserta ujiannya yang sudah diberikan sama wali kelasnya. Sekarang saya coba untuk melakukan uji coba. Saya gunakan akun siswa ini dengan password ini. Nah, jika kalau terjadi begini, berarti itu menandakan bahwa ada yang salah di username maupun password yang peserta masukkan. Harus diketik dengan benar. Oke, sekarang saya coba yang benar. Oke. Nah, akan masuk ke halaman ujian atau halaman soal, bank soal. Ini namanya soal aktif. Ini adalah soal nanti di tulisan uji coba yang ini akan tampil nama mata pelajarannya. Karena ini kita buat mata pelajarannya adalah uji coba, maka di sini akan muncul uji coba. Kemudian jumlah soal adalah 10 pilihan ganda dan durasinya 5 menit.
Nanti akan siswa bisa tahu mapel apa, jumlahnya soal berapa, dan nanti durasinya berapa. Oke. Jadi yang akan tampil di sini adalah mata ujian yang akan dikerjakan saat itu. Jadi nanti ini akan tampil sesuai dengan kelas anak-anak. Jadi kalau dia misal anak kelas 10, misal hari jam ini pelajarannya fisika, dan nanti ada anak kelas 11 yang pilihan 2 biologi, nanti yang kelas 3 misal kimia, nanti akan muncul di sini sesuai dengan kelasnya. Jadi tidak saling tumpang tindih, tidak perlu mencari mana soal punya saya. Jadi soal yang akan tampil di sinilah soal yang sesuai dengan kelas masing-masing. Oke, langsung kita coba untuk masuk. Nah, maka akan terjadi loading soal. Nah, ini loading soalnya. Kemudian ini lembar jawabannya di bawah. Sebanyak 10 karena ini banyak 10. Nah, paling bawah ada sebuah waktu yang mundur. Ini adalah tombol untuk melakukan kirim jawaban. Tapi kenapa tidak bisa diklik? Karena batas minimal siswa mengerjakan soal itulah nanti kita tentukan. Di sini yang di sini saya coba untuk tentukan adalah cuma 1 menit. Jadi hitungan 1 menit mundur baru tombol ini bisa aktif. Sedangkan nanti kalau di ujian sebenarnya bisa jadi ini akan aktif selama bisa 60 menit atau 45 menit atau bahkan 30 menit atau bisa sampai 2 jam. Tergantung durasi dari ujian tersebut. Jadi tidak ada kesempatan tuh anak-anak asal klik terus kirim. Kami akan tentukan durasi minimal pengerjaan soal adalah sekian menit. Jadi sebelum mencapai waktu itu tombol selesai ujian tidak aktif. Oke. Itu informasi, jadi tidak ada istilah anak-anak tinggal jawab sembarangan terus langsung meninggalkan lokasi ujian. Jadi akan kita tentukan batas minimal pengerjaannya. Oke. Misal ini. Nah, untuk menjawab soal, misal dari halaman 1 jawab A misal. Nah, nanti biar takut kalau ada tetangga sebelahnya, tetangga belakangnya melihat jawabannya, bisa melakukan klik show hide ini. Bisa di show atau di hide jawabannya. Jadi setiap selesai memberikan jawaban, misal nomor 2 saya jawab C, langsung di hide aja biar tidak terlihat mana jawaban yang kita pilih, biar tidak ada proses mencontek tetangga sebelah atau tetangga belakang. Oke, misalnya nomor 3 saya jawab sekian, nomor 4 saya jawab sekian. Misal bila terjadi siswa kalau sampai misal saya coba untuk langsung kirim, misal saya coba untuk langsung kirim jawaban saya. Oke, selesai ujian, otomatis aplikasi akan mendeteksi pilih salah satu opsi berikut. Berarti di sini bahwa di nomor 5 kita belum melakukan atau memilih jawaban. Jadi tidak boleh ada jawaban yang diloncat, dikosongkan atau tidak dijawab. Misal saya jawab A. Oke. Nah, misal saya jawab A, terus saya selesai ujian, terdeteksi lagi. Ternyata di nomor 6 juga saya belum inputkan. Nah, jadi nanti aplikasi akan mendeteksi, memberitahu mana jawaban yang belum diisi atau dipilih jawabannya. Kalau sudah lengkap semua, tekan selesai ujian, maka otomatis akan menuju ke halaman logout untuk melakukan tombol logout. Kenapa di sini kalimatnya nilai tidak tampilkan? Karena sengaja kami untuk
tidak menampilkan hasil dari peserta untuk tidak mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya misal pembulian, nanti yang jawabannya dapat 100 nanti membuli temannya yang jawabannya betulnya cuma 20 atau bagaimana. Akhirnya untuk nilai sengaja kami tidak tampilkan. Sebenarnya nilai sudah terkirim, sudah ada di server, cuma tidak kami tampilkan kepada peserta. Setelah itu silakan ketik logout. Otomatis dianggap selesai ujian. Nah, untuk mengetahui apakah saya sudah selesai ujian apa enggak, silakan masuk aja, dicoba. Masuk lagi dengan user passwordnya, login. Nah, di sini sudah jelas mata pelajaran uji coba sudah dikerjakan. Jadi ini tidak bisa diapa-apakan karena ini mendeteksi bahwa peserta sudah menyelesaikan uji coba atau ujian mata pelajaran yang bersangkutan. Oke. Sekarang kita coba untuk hal-hal yang apa saja yang kendala bisa jadi terjadi dan bagaimana pemecah masalahnya. Sekarang saya coba untuk logout. Saya coba untuk masuk ke peserta uji coba yang lain. Oke. Oke, saya ulang mungkin. Oke. Misal masuk berarti yang namanya si co bawah ini nama yang co bawah ini adalah nama siswa nanti. Oke, yang warna biru berarti dia belum bisa mengerjakan. Kalau ada tombol masuk berarti memang peserta belum mengerjakan. Nah, coba saya tes masuk. Nah, di saat siswa lagi asik mengerjakan, tiba-tiba ada terjadi masalah sama perangkatnya, misal contoh tiba-tiba close sendiri atau bagaimana. Masalah pertama satu, misal koneksinya bermasalah. Oke, saya coba matikan koneksi. Nah, tidak terjadi koneksi begini akan muncul seperti ini. Ops, sepertinya koneksi Anda terputus. Cek kembali koneksi Anda. Jadi aplikasi tidak bisa diapa-apakan, jawaban juga tidak bisa apa-apakan. Berarti solusi yang pertama adalah mengecek koneksinya, apakah terkoneksi internet apa tidak. Siapa tahu ada temannya mungkin tethering sama teman sebelahnya, mungkin diam-diam temannya matikan tetheringannya misal. Jadi silakan dicek datanya apakah aktif atau tidak. Bagaimana mengeluarkan ini? Otomatis silakan aktifkan lagi datanya atau tethering atau apa saja yang bisa menghubungkan ke internet. Nah, setelah ditunggu beberapa saat akan menghilang. Yang tadi muncul yang mengganggu aktivitas akan menghilang. Misal kita sudah jawab misal A1, 2, 3. Tiba-tiba koneksi kita terputus. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kalau muncul seperti ini silakan kondisikan internetnya. Nah, saat kembali lagi terkoneksi, jawaban tidak akan berubah, tidak akan hilang. Mana yang kita sudah pilih itu tidak akan menghilang. Oke. Nah, bagaimana dengan siswa jika dia melakukan atau jika perangkatnya tiba-tiba keluar sendiri atau hang atau bagaimana, hanya restart sendiri atau apa saja yang berkaitan dengan permasalahan di perangkat, contohnya tiba-tiba keluar. Oke, tiba-tiba keluar begini, terus dia masuk kembali. Oke, masuk kembali.
Oke, sekarang saya coba masuk lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Ada pernyataan mengatakan sudah masuk namun belum diselesaikan. Jika ingin masuk, minta reset login. Nah, ini kenapa begini? Ini menandakan bahwa si peserta terdeteksi sudah pernah login tapi keluar sendiri. Oke. Berarti siswa terdeteksi sudah pernah login. Jadi silakan nanti minta reset ke pengawasnya. Jadi sekarang tekan request reset login. Oke. Baru nanti kemudian minta ke pengawas untuk melakukan reset login peserta. Jadi bila terjadi begini silakan hubungi pengawasnya, minta Pak Bu minta diresetkan atas nama si A, si B, si C. Oke, kalau sudah minta tinggal diklik login, baru nanti masuk kembali menggunakan user yang tadi. Oke, akan bisa langsung tampil seperti ini, bisa masuk kembali. Cuma permasalahannya bagi yang melakukan reset seperti ini, otomatis jawaban yang belum terkirim akan juga ikut terreset, tidak tersimpan. Oke, kita masuk. Nah, seperti saya katakan tadi, jawaban juga karena telah terjadi peresetan, otomatis jawaban juga ikut terreset. Jadi silakan dikerjakan sampai dari awal kembali. Jadi usahakan setiap jawaban itu diingat betul. Nomor 1 apa, nomor 2 berapa. Kalau terjadi masalah reset login, bisa masih cepat untuk dikerjakan. Nah, berikutnya adalah bagaimana dengan peringatan yang di awal, yang mengatakan kalau terjadi 3 kali membuka aplikasi lain atau meninggalkan aplikasi ujian akan di logout secara paksa. Oke, contohnya saat ujian dia lihat soal nomor 1, siapa penemu telepon, akhirnya dia keluar, dia buka browser terus nyari siapa penemu telepon. Oke. Oh, setelah ketemu Alexander Graham Bell, dia kembali ke aplikasi. Oke, akan muncul peringatan. Anda terdeteksi meninggalkan aplikasi sebanyak 1 kali. 2 kali lagi Anda akan di log out. Oke. Berarti terdeteksi sudah 1 kali. Tekan siap. Nah, dan mengatakan siap. Berarti Alexander Graham Bell B. Oke. Ternyata setelah itu dia lihat ibu kota Prancis. Nah, setelah ibu kota Prancis dia keluar lagi. Buka lagi yang ini, ibu kota Prancis. Oh, Paris. Misal. Kembali lagi ke aplikasi. Nah, Anda terdeteksi meninggalkan aplikasi banyak 2 kali. 1 kali lagi Anda akan di logout. Oke, siap. Oke, berarti Paris D. Nomor 3, gunung tertinggi di dunia adalah. Nah, kembali lagi dia keluar. Gunung tertinggi. Dunia. Oke. Gunung Everest. Nah, misal gunung Everest, berarti dia kembali lagi ke aplikasi. Otomatis aplikasi mengatakan, maaf, Anda sudah membuka aplikasi lain sebanyak 3 kali, maka Anda terpaksa di log out. Ini sudah nggak bisa diapa-apakan. Kalau ditekan oke, Anda berarti menyatakan log out. Log out. Anda sudah diperingatkan, sekarang Anda sudah log out. Silakan tekan tombol restart untuk mengulang kembali. Jangan lupa minta kepada pengawas ruangan untuk reset login Anda. Nah, hal seperti ini
buat para pengawas ini perlu diperhatikan betul penyebab atau kenapa siswa minta reset login itu harus jelas. Jika permasalahannya adalah keluar aplikasi sebanyak 3 kali, kemungkinan untuk reset loginnya bisa ditangguhkan dulu. Tapi kalau minta reset login dikarenakan ada permasalahan dari perangkat, misal tiba-tiba perangkat keluar atau perangkatnya mati terus baru hidup kembali, restart dan sebagainya, itu bisa ditoleransi. Tapi kalau logoutnya minta resetnya dikarenakan keluar aplikasi sebanyak 3 kali, mungkin bisa ditangguhkan atau diberi peringatan, mungkin bisa toleransinya berapa. Oke, kalau sudah silakan tekan restart. Nah, muncul seperti ini. Nah, nanti begitu kalian login akan muncul lagi permintaan yang tadi. Ingat. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, ini perlu Bapak Ibu pengawas untuk memastikan permintaan reset login dari request reset login dari siswa itu penyebabnya apa. Sekarang saya coba untuk request login. Oke. Nah, nanti pihak pengawas mereset login. Kalau sudah direset, silakan siswa masuk kembali. Oke, kalau sudah direset akan muncul seperti ini. Jadi nanti anak bisa untuk masuk mengerjakan kembali. Oke, prosesnya sama seperti yang tadi. Silakan dikerjakan. Kalau ada takut silakan ini dijawab, bisa hide dan sebagainya. Nah, ditampilkan. Nah, nanti ingat durasi dari kirim jawaban ini akan aktif sesuai dengan jumlah soal, durasi mengerjakan. Misalkan durasinya sampai 2 jam, mungkin ini akan sampai 1 jam. Nanti bisa kita tentukan belakangan, di masing-masing soal berbeda tergantung durasi dari pengerjaannya. Oke, kita coba jawab. Oke, nah kalau sudah durasi minimal waktu pengerjaan sudah habis atau sudah melewati batas minimalnya, berarti tombol selesai ujian akan aktif dan berwarna hijau. Jadi silakan tekan selesai ujian, maka otomatis muncul seperti ini dan silakan di logout. Dan silakan aplikasi bisa dikeluarkan. Untuk mengecek apakah saya sudah mengerjakan apa enggak, silakan bisa siswa melakukan login kembali. Oke, berarti ternyata mata pelajaran uji coba sudah saya kerjakan. Nanti siswa bisa melihat ya apakah dia sudah mengerjakan atau nilainya terkirim apa enggak. Kalau tampilan seperti ini berarti nilai sudah terkirim. Oke, itu untuk tutorial penggunaan aplikasi Exam Sabaya untuk versi Android-nya. Untuk versi iPhone-nya akan segera menyusul. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.